Demikianlah firman Tuhan, Mazmur ayat 91, dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tombak. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan memimpinmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang Maha Tinggi, telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung tidak akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka dalam doa. Nanti. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul kembali. Kiranya lewat suasana yang berbeda kau hadirkan perkumpulan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kiranya pembawa acara firman-Mu, Ibu Sela, dan kami juga berkumpul lewat medsos-Mu, kiranya menjadi berkat bagi semuanya. Kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Lucy. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Shalom. Ada beberapa teman baru, Sis Aini udah bisa join. Lama-lama terbiasa juga kan dengan Microsoft Teams yang tadinya kayaknya susah gitu. Lama-lama udah, oh ini caranya masuk. Saya juga merasa gitu dulu waktu awal-awal susah. Oke, kita mulai aja hari ini ya. Kita akan bahas kenapa penderitaan itu bisa masuk ke dunia. Kadang-kadang kita merasa bahwa, aduh hidup ini kok ada aja. Udah diem, udah nurut, udah taat, kok ada aja. Kayaknya masalah itu datang bertubi-tubi. Kadang kita rasa berat, kadang kita rasa setengah mati gitu ya. Lalu malah kadang-kadang kita bilang, aduh
penderitaan ini dari Tuhan gitu loh. Penderitaan ini dari Tuhan gitu. Masalah-masalah ini memang Tuhan kasih gitu biar aku kuat gitu. Kadang-kadang kita kebablasan terus ngomong seperti itu bahwa penderitaan ini dari Tuhan. Nah, sebenarnya kita harus tanya gitu. Apa benar Tuhan yang katanya Maha Kasih itu, Tuhan yang mencintai kita semua itu, kok mengadakan penderitaan-penderitaan? Apa memang seperti itu? Apa Tuhan yang mengizinkan penderitaan-penderitaan itu? Apa Tuhan yang mengizinkan masalah-masalah dan semua luka-luka itu? Pernah nggak kita merenungkan ini? Penderitaan semua ada di dalam hidup kita. Kita alami macam-macam. Sakit penyakit, masalah ekonomi, keluarga, kebanjiran gitu. Apa itu dari Tuhan? Apa memang Tuhan bikin penderitaan-penderitaan itu dengan tujuan biar namanya dimuliakan? Dia kasih penderitaan dengan tujuan agar kita menjadi kuat gitu. Apa benar dia yang kasih itu? Coba kita renungkan ya. Apa benar itu Tuhan yang kasih? Apapun yang hari ini Bapak dan Ibu hadapi, coba kita renungkan apa benar Tuhan yang kasih. Sebenarnya jawabannya jelas. Ada di Yakobus 1 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini dari Allah. Sampai di situ aja sebenarnya kita sudah mengerti bahwa tidak boleh kita ngomong bahwa pencobaan ini dari Allah, masalah ini dari Allah, ini Allah yang kasih di dalam hidupku. Kita tidak boleh ngomong seperti itu. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Tuhan itu tidak mencobai siapapun. Dia tidak mau ada penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan manusia. Dia tidak dengan sengaja memberikan, nih ya pencobaan ya, biar kamu kuat. Nih ya masalah ya, biar kamu bisa jalanin lalu memuliakan namaku. Enggak. Ayat jelas mengatakan bahwa pencobaan ini tidak dari Tuhan, karena ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, kita tidak boleh mengkambing hitamkan Tuhan dengan mengatakan pencobaan ini dari Tuhan. Kalau kita berani bilang pencobaan ini dari Tuhan nih, Tuhan yang kasih gitu, itu sebetulnya kita sedang mengkambing hitamkan Tuhan. Dan saat kita mengkambing hitamkan Tuhan, itu sebetulnya kita sedang menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Menuduh bahwa dia yang bikin penderitaan ini. Kita tahu kan, salah satu hukum di dalam 10 perintah Allah adalah kita dilarang menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Ya kan? Kita tidak boleh nyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Lah kalau sekarang kita mengkambing hitamkan Tuhan dengan menuduh bahwa ini dari Tuhan, pencobaan ini dari Tuhan. Nah itu sebetulnya kita sedang menuduh Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat seperti itu gitu. Karena ayat juga jelas bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun gitu. Jadi pencobaan-pencobaan, masalah-masalah itu tadi bukan dari Tuhan. Ini dulu yang harus kita tanamkan dari hati dan pikiran kita, bahwa segala sesuatu yang buruk yang terjadi di dunia itu tadi bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan yang baik pada saat dia menciptakan segala sesuatu. Dia selalu akhiri dengan kata-kata ini baik, ini baik. Jadi semua yang dikerjakan Tuhan itu baik. Semua yang diciptakan dan diberikan oleh Tuhan itu baik. Maka kita tidak bisa bilang bahwa masalah ini
pencobaan ini, sesuatu yang tidak baik ini dari Tuhan, gak bisa. Itu namanya mengkambing hitamkan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan, apa yang Dia berikan, itu semua baik. Tapi realita tentang masalah, realita tentang pencobaan, realita tentang kehidupan yang tidak enak, itu memang ada di depan kita. Lah sekarang itu asalnya dari mana? Kalau bukan dari Tuhan, itu dari mana? Ini yang akan kita bahas hari ini. Bapak dan Ibu, kita juga harus tahu ya bahwa Tuhan itu baik. Semua yang Dia kerjakan itu dengan tujuan untuk kebaikan bagi kita. Ya. Maka walaupun hari ini kita banyak menghadapi yang tidak baik, kita banyak menghadapi hal-hal yang tidak enak, tetapi Tuhan sanggup untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan sanggup untuk mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik, menjadi kebaikan. Itu yang dilakukan Tuhan. Jadi sadari dulu bahwa semua yang dilakukan Tuhan itu baik. Semua yang dilakukan Tuhan itu bagus gitu. Tapi memang realita hal yang tidak baik itu ada. Maka Tuhan akan kerjakan agar apa yang tidak baik itu tadi bisa menjadi sebuah kebaikan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini ayat yang mungkin kita semua sudah hafal. Bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ini yang dari Tuhan. Ini yang dari Tuhan ya. Ada damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk hari depan yang penuh harapan. Jadi semua yang dari Tuhan itu baik. Ada damai sejahtera. Di depan ada harapan. Di depan ada harapan. Tapi hari ini saat kita hidup di dunia, ada kecelakaan. Tapi di depan ada harapan. Tapi Tuhan bisa ubah keadaan kecelakaan hari ini. Dia ubah sehingga kita bisa mendapatkan damai sejahtera dan harapan yang abadi itu tadi. Jadi sekali lagi, yang Tuhan lakukan adalah mengubah kutuk jadi berkat. Mengubah hal yang buruk diubah untuk menjadi kebaikan. Agar rencana Tuhan tetap terjadi. Agar rencana Tuhan tetap terjadi. Apa sih rencana Tuhan? Ini ya blueprintnya Allah ya. Kita tahulah rencana Tuhan, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, pada waktu tubuh kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah penciptanya. Itu rencananya Tuhan gitu. Dan blueprintnya Tuhan adalah Wahyu 21 ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lihat, ini blueprintnya Allah. Hari ini, menurut Yeremia 29 ayat 11, hari ini ada kecelakaan. Tetapi Tuhan akan menghapus air mata kita dari kecelakaan itu tadi. Tuhan akan menjaga agar maut tidak merenggut kita. Tidak ada pertakabungan, tidak ada duka cita gitu. Tuhan akan jagai kita sehingga segala macam kecelakaan yang hari ini terjadi bisa Dia pagar-pagari sehingga di dalam menghadapi hari ini yang seharusnya adalah kecelakaan, kita bisa jalani dengan damai sejahtera menuju harapan di depan. Jadi ini blueprintnya Allah. Walaupun hari ini ada kecelakaan, ada masalah, ada pencobaan, tapi lewat Tuhan, Dia akan pagari sehingga kita tetap berjalan menuju rencana Allah, menuju kehendak Allah, menuju damai sejahtera. Ada harapan di depan sana. Gitu. Itu yang Tuhan lakukan. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi ya,
Aku mau ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dari awal sampai sekarang itu baik. Tapi realitanya hari ini gak ada kecelakaan, hari ini ada masalah-masalah. Tetapi itu bukan dari Tuhan, karena Tuhan tidak membuat pencobaan ya, tapi itu ada di depan kita. Maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pagar kita, Tuhan jaga kita, Tuhan tetap tuntun kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi hari ini, kita bisa hadapi dengan damai sejahtera dan tetap melihat pada harapan yang di depan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kalau kita lihat sampai di sini, saya harap Bapak dan Ibu sudah bisa menangkap bahwa segala sesuatu yang buruk itu bukan dari Tuhan. Tapi justru Tuhan memagari sehingga hal yang paling buruk tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan pagar-pagari. 1 Korintus 10 ayat 13 kan bilang bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan. Kan? Kita hafal ayat itu. Jadi, kalau ada masalah, bayangkan seperti ini ya. Kehidupan dunia itu sudah bobrok, jatuh, karena si iblis akan selalu mau menghancurkan kita. Si iblis lah yang bikin masalah-masalah. Dia selalu berusaha untuk menghancurkan kita, mau menghancurkan kita. Tapi Tuhan mencintai kita. Dia membuat segala sesuatunya baik. Maka Tuhan tidak mau kita dihancurkan. Maka apa yang Tuhan lakukan? Dia pagar-pagari kita. Dia pagar-pagari kita sehingga pencobaan yang terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Mudah nggak sampai sini? Dia pagari. Karena kalau Tuhan tidak pagari, wah si iblis bisa tekan kita dengan lebih ini lagi gitu. Si iblis bisa bawa kita hanyut lebih dalam lagi gitu. Dan mungkin kita nggak sadar gitu. Atau dia bawa kita masalah yang kita nggak kuat gitu. Rasa berat gitu. Dan kita makin tertindas gitu. Tapi yang Tuhan lakukan adalah dia pagar-pagari. Sehingga dia make sure bahwa hal yang kita alami itu masih dapat kita tanggung. Tidak melebihi kekuatan kita. Sampai di sini mudah ya? Oke. Buktinya apa? Buktinya apa? Ini sebetulnya sudah kelihatan sejak permulaan zaman. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kita tahu Adam dan Hawa itu tadi jatuh kan di dalam dosa. Nah, sebenarnya pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ingat ya, kisah penciptaan semuanya baik, dunia baik, segala sesuatu berjalan harmonis dan wah luar biasa gitu. Kita tidak tahu berapa lama Adam dan Hawa tinggal di dalam Taman Firdaus itu sampai mereka bandel makan buah terlarang. Mungkin dia satu hari, 1 minggu, 1 tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Kita tidak tahu, itu tidak diceritakan di dalam Alkitab. Tapi yang jelas semuanya berjalan dengan baik pada waktu Adam dan Hawa hidup sama di sana. Sampai mereka bandel makan buah terlarang itu tadi. Tidak taat sama Tuhan. Nah, ketidaktaatan itu tadi membuat iblis masuk. Punya celah untuk masuk di dalam kehidupan manusia. Kita sudah pernah belajar minggu lalu bahwa pada saat manusia berdosa, rohnya mati. Nah, roh yang mati ini membuat iblis punya celah untuk makin mempengaruhi kehidupan manusia. Maka pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis punya celah untuk mendominasi dunia, untuk mendominasi kehidupan manusia. Roh manusia mati, maka manusia jatuh pada kebinasaan kekal. Itu yang terjadi. Tapi lihat kebaikan Allah. Allah tidak rela manusia ini jadi jatuh pada kebinasaan kekal. Maka apa yang dia lakukan? Dia tolong. Dia tolong dengan pengorbanan Yesus. Sehingga manusia yang bandel, yang jatuh pada godaan, yang harusnya masuk pada kebinasaan, lewat Tuhan Yesus ada keselamatan. Lihat skenarionya di sini.
alurnya di sini. Bagaimana hal yang buruk yang terjadi gara-gara kesalahan manusia. Gara-gara kesalahan manusia kan, manusia makan buah terlarang kan bukan salahnya Tuhan. Bukan sengaja Tuhan iming-imingin nih ya buah ya, kamu coba makan ya, kagak kan. Yang iming-imingin kan si iblis gitu. Jadi Tuhan tidak melakukan yang salah. Tuhan tidak mencoba-cobai. Yang mencobai itu tadi tetap si iblis. Dan ternyata si Adam dan Hawa ngikutin maunya si iblis itu. Walaupun dia tahu itu dilarang sama Tuhan. Akhirnya ya udah runyam. Keadaan menjadi buruk. Tapi lihat, walaupun keadaan sudah menjadi buruk, Tuhan tetap turun tangan untuk memperbaiki keadaan yang buruk itu tadi, sehingga bisa menjadi baik. Rencananya tetap terjadi. Manusia punya jalan lagi untuk masuk pada keselamatan. Manusia punya jalan lagi untuk menghidupi kehidupannya di dunia dengan bagus, dengan damai sejahtera, dengan berfokus pada harapan. Adik, Bapak, dan Ibu, ingat bahwa Tuhan tidak membuat pencobaan-pencobaan. Yang Tuhan lakukan adalah semuanya kebaikan untuk kita. Bahkan saat manusia sudah jatuh melakukan kesalahan sekalipun, Tuhan masih pager-pageri, Tuhan masih tolong, sehingga manusia bisa bangkit, sehingga manusia bisa pulih. Itu kan kebaikan kita. Itu kan kebaikan. Jadi mulai sekarang, jangan lagi ngomong bahwa pencobaan ini dari Tuhan. Tuhan izinkan masalah-masalah ini terjadi. Jangan lagi ngomong seperti itu. Karena itu namanya menghujat Allah. Gitu ya. Jadi iblis memang selalu mau hancurkan, tapi Tuhan tetap memberikan kebaikan. Karena dia mau rencananya terjadi. Dan bagian kita adalah kalau kita mau berbalik dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka rencananya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu bagian kita. Bapak dan Ibu, hal tentang penderitaan ini memang adalah hal yang selalu dibahas sejak awal zaman. Tapi ya selalu dibahas sejak awal zaman gitu. Dan selalu menjadi pertanyaan, kok Allah yang penuh kasih mengizinkan penderitaan ya gitu. Penderitaan itu kan bukan enak gitu. Masa Allah yang penuh kasih? Nah, kita sudah tahu jawabannya. Itu bukan dari Tuhan. Tapi hari ini penderitaan-penderitaan itu tetap pasti kita hadapi. Karena apa? Karena kita hidup di dunia yang dikuasai oleh iblis. Yang akan selalu mau menghancurkan kita. Yang akan selalu mau menghancurkan roh kita, jiwa kita, bahkan alam semesta yang Tuhan ciptakan itu. Itu yang iblis mau, menghancurkan semuanya yang dari Allah. Jadi, kita jangan pernah berpikir juga bahwa, oh aku hadapi penderitaan nih, berarti ini karena aku baik, jadi aku diizinkan hadapi penderitaan-penderitaan. Enggak, gitu. Enggak. Jangan juga berpikir bahwa, oh orang suci banyak menderita, santo-santa semuanya menderita gitu. Kalau aku hari ini menderita berarti itu adalah jalan menuju kesucian. Enggak juga. Itu bukan jalan menuju kesucian. Penderitaan juga bukan bukti kalau kita adalah orang suci. Enggak gitu. Penderitaan juga bukan cara untuk memperoleh sesuatu dari Allah. Jadi kita nggak bisa bilang, Tuhan aku sudah menderita ya, biar lewat penderitaan ini Tuhan kabulkan doaku. Nggak bisa juga ngomong seperti itu. Penderitaan juga bukan cara untuk menyiksa diri kita. Enggak. Kita, kalau Ibu Jun selalu kasih contoh, orang jalan salib dengan dengkul. Gitu. Lalu nanti kalau dengkulnya salah urat, miring, sakit gitu. Dia bilang, Tuhan, kan aku udah jalan salib untuk kamu. Aku udah menyiksa diriku sendiri. Kok sekarang aku dikasih sakit gitu? Enggak. Penderitaan bukan, Tuhan tidak mau kita penyiksaan diri gitu.
bukan cara untuk mengalahkan kedagingan. Penderitaan itu bukan cara untuk mengalahkan kedagingan gitu. Penderitaan juga bukan cara untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Enggak seperti itu gitu. Malah kalau bisa, penderitaan itu sebisa mungkin dihindari. Ya, kalau bisa, penderitaan itu sebisa mungkin dihindari gitu. Malah Yesus pun juga banyak menghindari penderitaan-penderitaan yang nggak perlu. Contohnya, sering kita baca di Alkitab, Yesus mau dilempari batu, dia menghindar. Yesus mau didorong dari jurang, dia menghindar. Gitu. Kenapa? Karena dia juga nggak mau menjalani penderitaan yang nggak seharusnya gitu. Tapi ada penderitaan memang yang harus kita jalani. Kalau penderitaan itu adalah tuntutan akan kepatuhan pada kehendak Allah. Tuntutan akan kepatuhan kehendak Allah, sesuatu yang tidak bisa kita hindari, maka kita harus hadapi. Tapi kalau ini bukan kehendak Allah, ya ngapain? Ngapain? Tuhan tidak bisa dibayar dengan penderitaan kita kok. Kalau bisa ya kita hindari gitu. Tapi kalau memang ini sesuai dengan tuntutan kepatuhan pada kehendak Allah, ya udah jalani. Contohnya apa? Pencobaan padang gurun. Ya, Bapak dan Ibu boleh bayangkan bahwa kehidupan kita di dunia itu tuh kayak padang gurun. Karena pada saat dosa masuk ke dalam dunia ini yang tadinya damai sejahtera, yang tadinya semuanya baik, mau dirusak karena sudah dikuasai oleh iblis. Maka kita bisa bayangkan bahwa dunia ini sebetulnya adalah padang gurun gitu. Yang karena ada iblis yang mau merusak-rusak terus gitu. Dan mau nggak mau nih ya, kita berjalan di atas dunia yang dikuasai iblis itu tadi. Maka mau nggak mau kita harus berjalan juga di dunia yang adalah padang gurun iblis itu tadi. Mau nggak mau. Kita bayangin kita berjalan di atas dunia yang adalah padang gurun itu tadi. Enak apa nggak enak? Nggak enak. Nggak enak. Kalau bisa kita hindari. Tapi kalau memang harus dihadapi, ya dihadapi. Ini yang menjadi prinsip hidup kita. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia menghadapi kehidupannya sebagai manusia di atas padang gurun dunia itu. Lihat di Markus 1 ayat yang ke-12-13. Ini kisah pencobaan di padang gurun. Kita sangat familiar dengan kisah ini. Ayat 12-13. Markus 1, 12-13. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Saya mandek dulu di sini. Roh memimpin dia ke padang gurun. Orang sering salah kaprah terhadap ayat ini. Sering ayat ini diartikan karena roh itu adalah huruf besar, maka diartikan roh Allah ya. Roh Allah huruf besar, maka diartikan oh, Allah yang mengizinkan, yang membuat padang gurun itu, yang mengizinkan dia masuk ke dalam padang gurun itu. Seakan-akan Tuhan itu dijorokin ke padang gurun oleh roh yang memimpin itu tadi. Ya, ini sering jadi konotasi yang salah. Seakan-akan roh Allah jorokin Tuhan ke padang gurun. Ya, ini salah kaprah. Ini salah kaprah. Pengertian yang benar kayak begini. Kalau roh memimpin, orang yang memimpin itu tuh namanya mimpin gitu loh ya. Namanya mimpin. Orang yang mimpin itu pasti ada di depan. Dia ikut ada di situ. Jadi Allah ada di padang gurun itu juga. Dia bukan cuma sekedar, nih loh ya padang gurun, cobaanmu, hadapin itu sendiri. Kalau kamu menang berarti, kalau kamu kelar berarti kamu menang. Kalau kamu kelar berarti kamu kuat. Kagak. Namanya roh memimpin. Pemimpin itu ada di depan. Pemimpin itu jagain. Pemimpin itu nuntun. Jadi pemimpin itu ada di situ. Nah sekarang refleksikan dengan diri kita. Karena bagaimanapun juga kita ini hidup di padang gurun dunia yang dikuasai oleh iblis. Ya, maka masalah itu akan selalu ada.
Pencobaan akan selalu ada oleh iblis, bukan oleh Allah. Tapi roh memimpin kita. Kalau roh memimpin kita, berarti roh Allah ada di depan kita. Roh Allah tidak meninggalkan kita sendirian di padang gurun ini tadi. Roh Allah menuntun kita dan menjaga kita. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah jorokin kita ke masalah. Nih masalah, ini padang gurunmu, hadapi ya. Kalau kamu lulus berarti kamu menang. Enggak seperti itu. Tapi memang padang gurun ini harus kita jalani. Padang gurun ini harus kita jalani, no choice. Secara kita hidupnya di atas dunia kok. Mau nggak mau ya kita hadapi. Tapi justru dengan roh Allah memimpin. Ini menunjukkan kalau dia ada. Dia tuntun kita, dia jaga kita, dia pagari kita. Dan lihat ayat 13 ya. Mudeng ya, ayat 12 ini. Ternyata luar biasa banget gitu. Luar biasa banget. Sikap Allah terhadap pencobaan itu. Bagaimana dia pagari, dia jaga kita. Dia mengusahakan yang baik untuk kita. Gitu. Kita belajar di sini agar nggak salah pikir, salah prinsip lagi. Lihat ayat 13-nya. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Lihat, yang mencobai iblis loh. Bukan Allah, karena Allah tidak pernah memberikan yang buruk kepada manusia. Ya, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Aku mau garis bawahi kata-kata ini. Lihat, di padang gurun itu bukan cuma ada binatang liar, tapi ada juga malaikat-malaikat. Jadi Bapak dan Ibu, di antara pencobaan kita, masalah kita, ujian kita, penderitaan kita itu, kita bukan cuma hadapi binatang liar. Tapi ternyata selama kita berjalan mengikuti pimpinan roh Allah, ada juga malaikat-malaikat yang melayani. Malaikat ini bukan cuma melayani Tuhan ya. Malaikat ini melayani kita. Ibrani 1 ayat 14 ini membuktikan kalau malaikat itu melayani kita. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Anda dan saya, kita. Jadi malaikat-malaikat itu ada untuk melayani kita. Lihat betapa indahnya peran Tuhan terhadap hidup kita saat kita menghadapi masalah. Jadi sekarang jangan berpikir lagi bahwa pencobaan ini dari Tuhan. Enggak. Justru Tuhan ini jaga kita, pagar-pagari kita. Kok luar biasa. Alkitab membahas penderitaan ini secara sangat realistis. Bahkan sejak awal perjanjian lama itu ya, banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana penderitaan ini dihadapi manusia secara realistis. Ayub contohnya ya. Bagaimana Ayub ini memang menghadapi penderitaan yang dahsyat ya luar biasa. Dan saat menghadapi penderitaan itu tadi, Ayub diem aja. Bukan untuk meremehkan rasa sakit yang dia alami. Bukan. Tapi karena Ayub percaya akan tujuan Allah. Bahwa lewat penderitaan ini, Tuhan mau bicara sesuatu juga. Bahwa lewat penderitaan ini, Tuhan pagar-pagari dia juga. Walaupun Ayub tidak mengerti, 100% dia tidak mengerti. Tapi dia percaya bahwa Tuhan ada. Dia tetap percaya bahwa tujuan Allah itu baik terhadap kehidupannya dia. Nah, Ayub ini juga orang sering salah kaprah gitu ya terhadap penafsirannya. Ayub 1 ayat 10. Pembicaraan antara iblis dengan Allah. Si Allah lagi ngomong sama iblis, lihat nggak itu hambaku yang luar biasa itu. Si iblis habis keliling-keliling gitu ya. Terus si iblis bilang, iyalah
Oh, dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, jawab iblis pada Tuhan. Ya, gimana enggak? Kamu jagain dia dengan luar biasa gitu. Terus kan Tuhan bilang, kamu boleh ngapain aja gitu, tapi kamu tidak boleh mengambil nyawanya. Kurang lebih kan Tuhan ngomong seperti itu. Ayub 1 ayat 10 ya. Nah, orang sering berpikir bahwa oh, Tuhan memang biarin gitu. Ayub mengalami penderitaan yang demikian hebat. Tuhan memang biarin gitu. Tuhan izinkan seperti itu. Tuhan biarin Ayub jatuh pada pencobaan yang demikian berat. Nah, sekarang kita coba putar sudut pandang kita atas ayat ini ya. Pada saat Tuhan bilang sama iblis, kamu boleh ngapain juga, tapi kamu tidak boleh ngambil nyawanya. Nah, kita lihat ayat ini dengan sudut pandang bahwa Allah menjagai Ayub. Apapun yang terjadi, dia tidak mengizinkan Ayub binasa. Ini adalah kebaikan Tuhan. Inilah pagar pelindungan Tuhan. Inilah bukti kalau pencobaan tidak melebihi kekuatan. Gitu. Tuhan tahu kekuatannya Ayub. Ayub sanggup ngangkut 100 kilo. Pada saat kita cuma sanggup 1 kilo, Ayub sanggup angkat 100 kilo. Dan Tuhan tahu itu tadi. Tapi Tuhan tidak mengizinkan si iblis tekan dia sampai lebih dari 110 kilo. Lebih dari 100 kilo. Itulah kebaikan Tuhan. Pagar pemeliharaan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus mengerti bahwa apapun juga Tuhan itu baik. Tuhan itu memagari kehidupan kita. Bagian kita adalah belajar, percaya seperti Ayub. Percaya seperti Ayub, walaupun tidak mengerti. Bahwa Tuhan jaga, Tuhan punya maksud terhadap hidupku. Tuhan pelihara hidupku. Walaupun hari ini aku menderita luar biasa, tapi Tuhan jaga aku. Nah, iman ini yang harus Anda dan saya punya. Iman ini yang harus Anda saya punya. Jadi jangan melulu bilang, Tuhan angkat masalahku, Tuhan angkat penderitaanku. No, gitu. Tapi kita harus punya iman Ayub yang percaya bahwa apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan jaga. Walaupun aku nggak ngerti. Yusuf, pencobaannya luar biasa juga kan. Dibuang dari kecil, jadi budak, dikambing hitamkan, penjara, ditipu, apa segala macam gitu kan. Pencobaannya juga luar biasa. Daud, pencobaannya juga luar biasa. Tapi lihat bagaimana sikap hidup mereka. Pada saat mereka tetap memandang fokus hidupnya pada Allah. Percaya bahwa Allah jaga, walaupun tidak mengerti kenapa ini aku diizinkan terjadi. Tapi tak saat punya iman dan sikap hidup yang jelas, kita bisa hadapi keadaan yang kecelakaan hari ini dengan mata memandang harapan, dengan hati tetap punya damai sejahtera. Ini yang harus kita pelajari dari tokoh-tokoh iman itu. Karena bagaimanapun juga, selama kita berjalan di bawah pemeliharaan Allah, pasti dia merangkai setiap peristiwa di dalam kehidupan kita itu tadi menjadi baik. Roma 8 ayat 28 ya. Mungkin kita sudah hafal ayat ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu loh. Berarti hal baik, hal sedang, hal buruk, segala sesuatu ya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau kita berjalan di bawah pemeliharaan Allah, percaya Dia akan merangkai segala sesuatu peristiwa, mau buruk, mau baik, untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita gitu. Syaratnya adalah kita mengasihi. Karena ternyata ini bukan untuk semua orang. Lihat di Roma 8 ayat 28. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita mengasihi Dia, maka setiap peristiwa kehidupan yang kita hadapi hari ini
terangkai menjadi sesuai dengan rencana Allah. Walaupun itu kayaknya tidak enak, walaupun itu sakit, tapi akan terangkai menjadi menjadi rencana Allah, sesuai dengan rencana Allah. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, karena di sini dibilang segala sesuatu, maka paket kehidupan itu adalah ada penderitaan, ada yang enak, ada cobaan, ada up, down ya, ada kebaikan, ada yang kekal, ada padang gurun. Tapi di padang gurun, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan tuntun kita pada padang rumput juga. Walaupun ada padang gurun, walaupun di tengah padang gurun, selama kita berjalan di bawah pemeliharaan Tuhan, Dia akan tuntun kita ke padang rumput. Walaupun ini gedenya masih padang gurun, Dia akan tuntun kita ke mata air. Walaupun ini masih padang gurun, selama kita biarkan Dia memimpin kehidupan kita, Dia akan bawa kita ke rumput hijau gitu. Kebayang ya, dunia ini semuanya padang gurun gitu loh. Tapi kalau kita berjalan di bawah pimpinan Allah, ingat, Roh memimpin. Jadi kita masuk padang gurun ini, mau nggak mau kita harus masuk. Tapi pada saat kita masuk padang gurun kehidupan ini tadi, dan kita berjalan di bawah pimpinan Allah, walaupun sekitar ini padang gurun, Dia akan pimpin kita. Ada padang rumput, jalan lagi, padang gurun lagi, ada mata air, jalan lagi, padang gurun lagi, tapi ada rumput hijau gitu. Ini kalau kita berjalan di bawah pimpinan Allah. Dia akan merangkai kehidupan kita baik ups atau down menjadi semuanya menuju kebaikan. Bagian kita percaya. Walaupun tidak mengerti, tapi tetap mengasihi Dia. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan hilang damai sejahtera, jangan gelisah. Karena semua itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Santo Ignatius dari Loyola pernah bilang, semua yang menjauhkan kita dari Allah itu adalah iblis. Jadi kalau kita rasa takut, kita rasa hilang damai gitu ya, ini iblis yang gara-gara membuat kita jauh dari Allah. Tapi kalau hidup kita hari ini adalah padang gurun, hadapi banjir, hadapi penyakit, hadapi masalah keluarga, hadapi pencobaan apapun deh ya. Selama kita ikut pimpinan Allah, kita bisa pakai masalah ini malah sebagai batu loncatan iman. Cobaan yang tadinya iblis mau pakai untuk nekan kita, tapi sekarang malah kita pakai sebagai batu loncatan. Mudah nggak pola pikirnya? Pencobaan yang tadinya iblis mau pakai untuk menghancurkan kita, ya, pencobaan kan bukan dari Allah, tapi dari iblis. Tapi iblis mau pakai untuk menghancurkan kita, tapi sekarang malah dipakai sebagai batu loncatan untuk pegang Tuhan lebih kencang lagi. Itu yang terjadi kalau kita memang berjalan di dalam bawah pimpinan Tuhan. Makanya Lukas 9 ayat 23 itu kan bilang bahwa sangkal diri, panggul salib setiap hari. Bukan cuma sekali-kali, tapi setiap hari. Karena ya ada aja setiap hari yang harus kita hadapi. Tapi apapun yang kita hadapi setiap hari itu tadi, baik sangkal diri, kedagingan kita sendiri, ataupun salib, masalah ujian yang harus kita panggul, biarkan kita hadapi, kita jalani itu, tetap jalani di bawah pimpinan Allah. Agar hal yang tidak enak ini tadi bisa menjadi sebuah kebaikan. Kembali sesuai dengan rencana Allah. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Apa sih yang menyebabkan penderitaan ini masuk? Kejadian 3 ayat yang ke-13. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah pohon
yang telah kuperintahkan padamu, jangan kau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lihat, ini asal muasalnya pemberontakan manusia yang melawan firman Allah. Ketidaktaatan ini membuat kesengsaraan masuk. Ini. Jadi kesengsaraan itu bukan hukuman akan dosa. Ya. Kesengsaraan, masalah, ujian, pencobaan, semua kesengsaraan deh itu bukan hukuman akan dosa. Karena hukuman akan dosa adalah maut, ya. Tapi kesengsaraan di dunia adalah akibat ketidaktaatan. Ya gara-gara kita sendirilah istilahnya. Gara-gara manusia sendirilah. Udah hidup enak-enak, dikasih semuanya baik-baik, semuanya nyaman, hidup melekat erat bersatu dengan Allah, berjalan bersama Allah dengan di Firdausnya, bisa kongko dengan Allah kapan aja di Firdausnya. Kok nggak nurut, nggak taat. Dan ketidaktaatan itu membuat manusia putus hubungan dengan Allah. Saat manusia putus hubungan dengan Allah, di situ kesengsaraan masuk. Jadi kesengsaraan itu bukan ya akibat kesalahan manusia sendiri lah. Akibat kesalahan manusia sendiri, tabur tuai istilahnya. Galatia 6 ayat 7, tabur tuai gitu. Ya udah naburnya dosa. Udah taburnya dosa, ya udah harus menuai akibatnya. Tapi ini bukan hukuman. Kalau hukuman kesannya beda lagi ya. Hukuman itu nanti maut. Kalau kita tidak mau kembali pada rencana Allah. Tapi aku percaya kita semua di sini mau kembali kepada rencana Allah. Ya. Jadi penyebab penderitaan itu adalah karena manusia tidak taat. Maka akibatnya adalah kesengsaraan. Kita harus bersusah payah hidup di dunia. Perempuan harus melahirkan dengan susah payah, laki-laki harus bekerja dengan susah payah. Ini akibat kebodohan manusia sendiri. Yang tadinya tersedia dengan enak, dia drop semuanya dan menjadi tidak taat. Akibat manusia sendiri. Dan ini sekarang harus kita jalani. Roma 5 ayat yang ke-12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, Bapak dan Ibu kita tahu ya, dosa asal ini merembet seluruh dunia, bahkan janin pun sudah berdosa sebetulnya gitu. Jadi karena semua orang sudah berdosa, hakikat dosa itu nempel ke dalam kehidupan kita. Makanya manusia itu cenderung tidak taat. Akibatnya apa? Semakin kita tidak taat, semakin kita jauh dari Allah. Semakin kita tidak taat, maka semakin kita harus menanggung konsekuensinya, yaitu penderitaan. Akibat dari ketidaktaatan itu adalah penderitaan. Ini belum hukuman. Akibat dari dosa ketidaktaatan itu adalah penderitaan gitu. Dan penderitaan yang terberat adalah pada saat hati manusia tidak punya damai sejahtera. Dipenuhi dengan khawatir, gelisah, takut. Itu penderitaan yang terberat. Ya. Dan biasanya orang yang menderita luar biasa seperti itu, dia merasa dia tidak sanggup menghadapi kehidupannya. Karena masalah yang dia hadapi sepertinya menekan dia. Ya. Sepertinya menekan dia, jadi dia tertindas dengan masalah. Padahal masalah kan tidak melebihi kekuatan kan. Harusnya dia sanggup. Tapi karena dia tidak punya damai sejahtera, dia hidup tidak di dalam relasi dekat dengan Allah, maka hidupnya terasa berat.
Sebenarnya di sini kita bisa checklist diri sendiri ya. Setiap kita punya masalah. Kalau hari ini aku merasa berat dengan apa yang aku hadapi, ini adalah tandanya aku perlu untuk memperbaiki relasiku dengan Tuhan. Gitu aja. Kalau hari ini aku merasa berat, padahal masalahku cuman apa sih? Nurutin suami yang lagi rese, anak-anak yang lagi di rumah terus gitu, dan aku merasa tidak punya waktu untuk ini itu gitu, dan aku jadi gampang pemarah, gampang tersinggung gitu, susah untuk bersosialisasi, lihat orang itu buruk, lihat si itu buruk, lihat itu si buruk. Nah, ini waktunya kita introspeksi diri. Jangan-jangan relasi pribadiku sama Allah menjauh. Kok aku jadi kehilangan damai sejahtera? Ini cara kita checklist pribadi aja gitu. Karena ketidaktaatan membuat kita bisa merasa berat di dalam hidup, tertindas oleh masalah. Tapi kalau relasi kita dekat dengan Tuhan, masalah ya rapopo. Bahkan kayak Ayub yang masalahnya segitu, ya dia tidak apa-apa, baik-baik aja gitu, baik-baik aja gitu. Malah makin dekat sama Tuhan, dia nggak rasa berat. Nah, ini cara kita checklist diri. Aku semalam habis selintas lihat ceritanya Celine Dion. Tahu kan dia Celine Dion penyanyi. Dan dia itu sekarang ternyata kurus banget sampai kayak tulang dibungkus kulit. Wah, kurus banget. Nanti bisa browsing sendiri deh. Peot, abis gitu. Abis. Kenapa? Karena dia merasa masalahnya itu berat untuk dia. Bertubi-tubi. Jadi dia menghadapi kematian orang-orang terdekatnya karena kanker. Dan sekarang suaminya dia pun juga kanker dan mati. Itu anaknya dia masih kecil-kecil. Nah, sebetulnya itu kan realita kehidupannya. Orang somehow juga harus mati. Bukan oh ya biarin mati, enggak seperti itu juga gitu. Tapi kemampuan kita untuk menerima keadaan itu menunjukkan kedewasaan rohani kita. Menunjukkan kedekatan relasi kita dengan Tuhan. Itu membuat kita mampu menerima keadaan walaupun itu berat. Sekarang aku melihat Celine Dion yang sebetulnya ya daripada suaminya harus kemo, tidak sadar berkali-kali, berulang-ulang kayak gitu ya lebih baik ya udahlah pulang aja lah ke rumah bapak kan, dia udah nyaman, dia udah enak gitu, daripada harus mengalami sakit-sakit seperti itu gitu. Tapi ternyata Celine Dionnya tidak bisa terima. Padahal kalau dilihat dari kacamata dunia, apa sih yang dia nggak punya? Semua yang orang dunia kepengen dia punya. Popularitas, dia mau botox kayak apa dia bisa gitu. Dia punya helikopter pribadi, dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia nggak perlu takut untuk hidup sendiri gitu. Ya cinta gitu. Tapi jangan sampai masalah itu tadi malah menghancurkan kehidupan kita. Kita harus berjalan di bawah pimpinan Roh. Sehingga walaupun kita punya masalah itu tidak menekan kita, tapi malah bisa sebagai batu loncatan yang membawa kita makin dekat ke Tuhan. Itu. Jadi checklist diri kita sendiri, karena ya masalah terjadi karena ketidaktaatan. Ini bukan upah, tapi ini bukan hukuman juga, tapi akibat ketidaktaatan. Ada tabur tuai yang harus dihadapi, dan ini ternyata ngerembet ke seluruh dunia karena dimulai dari dosa asal Adam dan Hawa gitu. Jadi sekarang seluruh dunia di bawah penderitaan dosa. Karena seluruh dunia di bawah perhambaan dosa, Karena seluruh dunia di bawah perhambaan dosa, maka penderitaan juga dialami semua orang. Tapi ingat, blueprint-nya Allah sama. Bahwa dia akan merangkai seluruh kehidupan manusia, termasuk up down-nya untuk menuju pada kebaikan. Selama kita mau untuk terus berjalan di bawah pimpinan Allah. Dan siapa yang bisa membawa kita untuk berjalan di bawah pimpinan Allah, lepas dari rasa berat akan kutuk masalah-masalah itu, membebaskan kita dari tekanan-tekanan dunia? Jawabannya cuma satu, Yesus.
Yesus yang bisa membawa kita lepas dari kutuk-kutuk beban masalah. Masalah tetap ada, tapi cara kita memandang sudah berbeda. Itu hanya karena Yesus yang membuat kita mampu. Masalah tetap ada, tapi kita tidak melihat lagi masalah sebagai sesuatu yang berat, tapi kita lihat bahwa masalah ini adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi, dan Tuhan akan membawa kita kembali untuk kembali pada rencana-rencana kebaikannya. Tuhan akan mending, menyulam kehidupan kita, baik up, down kita menjadi sesuatu yang baik. Bayangin aja deh gampangnya ya, kayak rujak gitu ya. Rujak kalau nggak ada asamnya juga nggak enak kan? Rujak kalau nggak ada petisnya juga aneh kan? Rujak kalau nggak ada cabenya juga nggak bisa kan gitu. Jadi semuanya itu harus terkombinasi dengan baik, dan selama kita mau dikombinasi dengan Allah, semuanya akan menjadi sangat indah. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini jawaban bahwa Yesus satu-satunya manusia yang bisa membebaskan kita dari kutuk penderitaan dunia. Bukan membuat kita lepas dari masalah, tapi membuat kita mampu menghadapi masalah itu tadi. Yang memang harus kita hadapi ya, yang bisa dihindarin mah dihindarin, tapi yang memang harus kita hadapin, padang gurun yang memang harus kita lewatin, kita akan lewatin itu tadi dengan kuat, dengan mampu di bawah pimpinan Allah. Dan Yesus yang ada bersama kita akan membuat kita melihat masalah ini tadi sebagai sesuatu yang bukan penindasan, tapi sesuatu yang akan membawa kita makin dekat pada Tuhan. Jadi lihat Bapak dan Ibu, bagaimana iblis yang tadinya berencana memakai masalah untuk menindas kita, sekarang Tuhan pakai masalah sebagai alat untuk membawa kita makin dekat sama Dia. Bagian kita adalah mau memandang dari sudut yang mana. Sudut pandang iblis adalah biar masalah menekan kita. Mau nggak pakai sudut pandang ini? Masalah berat. Tapi kalau kita mau pakai sudut pandang Allah adalah pencobaan ini tidak melebihi kekuatanku. Tuhan tetap ada pimpin aku. Tuhan jaga aku sehingga aku tidak merasa berat. Tuhan mampukan aku. Sehingga apa yang hari ini memang harus aku alami, aku bisa jalani, dan aku bisa pakai ini untuk tahu bahwa Tuhan ada bersama aku. Mau pakai sudut pandang yang mana? Ternyata di balik masalah juga ada berkat-berkat. Ya. Di balik masalah juga ada berkat-berkat. Lihat bagaimana Tuhan memutar keadaan. Iblis adakan masalah untuk menekan kita. Tapi Tuhan malah memberikan berkat-berkat di balik masalah itu. Lihat betapa baiknya Tuhan. Jadi sekali lagi ya, jangan bilang Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan cobaan-cobaan ini biar aku kuat, biar aku dapat berkat gitu, biar aku naik iman. Enggak, ini bukan dari Tuhan. Semua yang dari Tuhan itu baik. Emang Tuhan mau kita kebanjiran? Kagak. Emang Tuhan mau hadapin sakit penyakit kayak gini satu dunia kagak bisa kerja? Kagak. Emang Tuhan mau ada kebakaran hutan gitu? Kagak gitu. Itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita pakai segala sesuatu yang memang harus kita hadapi ini tadi sebagai sarana untuk malah makin mendekat sama Tuhan, maka di situ Tuhan beri berkat-berkat juga. Apa yang kita terima kalau kita berjalan di bawah pimpinan Roh? Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, ya, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka
yang dilatih olehnya. Jadi kalau kita berjalan di bawah pimpinan roh, apa yang tadinya tidak bagus, itu malah menghasilkan sesuatu yang indah, yaitu damai sejahtera, ada buah kebenaran gitu. Yang tadinya duka cita, malah menghasilkan sesuatu yang indah, menuntun kita pada peningkatan iman gitu. Jadi di balik penderitaan ada berkat, peningkatan iman. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyasar orang yang diakuinya sebagai anak. Sekali lagi ya, jangan berpikir sempit. Ayat ini jangan diterima secara, wah Tuhan menghajar nih, kapok lo gitu, aku cambuk kamu, aku didik kamu, aku sesah kamu. Enggak seperti itu juga. Bagaimanapun juga kita memang harus hadapi masalah yang adalah ajaran itu tadi. Yang adalah ajaran itu tadi. Tapi Tuhan mengasihi kita yang adalah anak. Maka walaupun kita harus menghadapi padang gurun yang adalah ajaran, adalah cambukan itu tadi, dia ada untuk memimpin kita. Kasihnya ada untuk memimpin kita. Dan di situ dia pakai hajaran yang memang harusnya kita hadapi sebagai sarana untuk mendisiplinkan kita. Apa yang dirancangkan iblis untuk menghancurkan kita, sekarang malah dipakai Tuhan untuk meningkatkan iman kita, untuk mendisiplinkan kita, untuk membawa kita lebih dekat sama Tuhan, mendewasakan kita, melatih kita makin taat, membangun karakter kita, membawa kita pada keintiman, pada pertobatan. Ada banyak sekali sebetulnya. Ntar kalau ini udah lewat 11 menit, ada banyak sekali sebetulnya berkat-berkat di balik masalah. Tapi intinya itu, bahwa masalah yang iblis rancangkan untuk menghancurkan kita, ternyata Tuhan pakai untuk memberikan berkat. Dan kita bisa meningkatkan iman kita lewat apa yang terjadi. Makin taat, makin disiplin, makin terbangun karakternya. Ada kesabaran, melatih diri untuk tidak sombong, ada pertobatan. Kita bisa melihat kuasa Allah bekerja lewat masalah ini tadi. Karena Tuhan ada di situ. Ingat tadi, kembali lagi ke Markus 1 ayat 12. Roh ada di situ. Jadi roh pun ada di padang gurun itu tadi bersama dengan kita. Ayub 42 ini juga membuktikan kalau Allah ada di dalam masalah kita. Ayub 42 ayat yang pertama. Ayub 40 ayat yang pertama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tuhan ada di dalam badai itu. Tuhan ada di dalam pergumulanmu. Tuhan ada di dalam masalahmu. Tuhan ada di dalam beban-beban hidupmu. Tuhan ada di dalam beratnya pemikiranmu. Tapi dia ada bukan untuk menindas seperti yang dirancangkan iblis. Itu iblis. Tuhan ada agar dia bisa memagari hidupmu. Agar kamu menemukan padang gurun, menemukan mata air di tengah padang gurun. Agar kamu menemukan padang rumput di tengah gurun. Agar kamu merasakan damai di tengah badai. Agar kamu merasakan kekuatan di tengah kekhawatiran. Agar kamu merasakan penghiburan di tengah kegelisahan. Jadi Tuhan ada di dalam badai. Ini kenapa saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, di bawah pimpinan Tuhan, masalah yang Tuhan Allah, yang iblis pakai untuk menindas kita, ternyata malah membawa kita meningkat.
luar biasanya Allah. Pada akhirnya seperti Ayub, orang bisa lihat, wah, iman kepada Allahnya Ayub itu tadi luar biasa. Allah memberkati Ayub luar biasa. Allah memampukan Ayub luar biasa. Ayub menjadi shiny, bersinar seperti emas. Pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Ini pula yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, teman-teman. Banyak berkat di balik masalah-masalah. Peningkatan iman, sarana untuk mendisiplinkan, alat untuk membuat kita lebih peka kepada Tuhan, mendewasakan kita, melatih ketaatan, membangun empati, membangun karakter kita, membuat kita mampu melihat kekuasaan dan kemuliaan Allah, menuntun kita pada pertobatan, menuntun kita pada keintiman dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau Tuhan ada di dalam badai kehidupan kita dan kita pegang Dia, makin hari kita akan makin intim, makin pegang Dia. Gitu. Menjadikan kita sebagai kesaksian hidup. Saat aku di dalam badai, tapi orang-orang di sekitarku lihat aku mampu, aku kuat, aku tetap sukacita, nggak hilang damai sejahtera, nggak gelisah, nggak khawatir. Siapa yang membuat aku mampu? Tuhan. Ini membuat kita menjadi kesaksian hidup, berkat di balik masalah. Menunjukkan bahwa Yesus hidup di dalam kita. Dan akhirnya menuntun kita untuk menjadi shiny, bersinar seperti emas. Pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kita. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Akhirnya kita pun makin sempurna, makin kokoh, makin kuat, makin menjadi kesaksian bagi orang sekitar kita. Ya, bagaimana masalah datang dalam kehidupan kita? Karena dosa, akibat dari ketidaktaatan. Tapi apa yang dirancangkan iblis untuk membinasakan kita, dipakai Allah untuk memberikan berkat-berkatnya bagi kehidupan kita. Bagian kita adalah respon yang tepat. Respon yang tepat. Agar kita bisa berhasil untuk menyelesaikan maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan respon yang salah ya, bukan respon kedagingan gitu, tapi respon yang tepat gitu. Jadi teman-teman, saat kita menjadi pengikut Kristus, orang Kristen, itu bukan berarti kita bebas dari masalah. No. Keselamatan dan penderitaan itu satu paket yang tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Tapi apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, padang gurun, lalu ada padang rumputnya, padang gurun lagi, lalu ada mata airnya, Tuhan akan rangkai semua itu tadi untuk menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Asal kita mengambil respon yang tepat itu tadi. Jadi penderitaan dan kegembiraan itu adalah realita hidup. Tidak boleh dipertentangkan karena kedua-duanya ini membentuk kita menjadi seorang manusia yang utuh. Dengan pengalaman-pengalaman yang manusiawi, dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Di situ kita bisa belajar untuk menemukan makna asli, makna sesungguhnya dari penderitaan. Karena dengan menemukan makna sesungguhnya dari penderitaan itu tadi, kita bisa mengerti keseluruhan Allah. Kita bisa mengerti keseluruhan dari hidup itu tadi. Yang penting kita harus tahu bahwa kebahagiaan dan penderitaan itu satu paket yang membentuk pengalaman kita secara utuh. Kayak rujak deh, ada cabenya, ada asamnya, ada terasiknya juga, tapi semuanya itu ada satu paket, bukan yang manis-manis tok gitu. Tapi bagian kita adalah tahu, merespon dengan baik, ikuti teladan Ayub, Daud, Yusuf, tuh, walaupun tidak mengerti, tapi kita tahu bahwa Allah memagari kita, Allah menuntun kita, Allah tidak akan membiarkan semuanya menjadi terlalu berat untuk kita, tapi Allah akan memberikan kita juga kelegaan-kelegaan. Ayat yang terakhir, Matius 11, ayat 28-30. Ini ayat-ayat umum semua kok, yang sebetulnya saling menopang satu dengan yang lain, bahwa Allah ada di dalam penderitaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan menawarkan, mari kepadaku semua yang capek. Kalau capek itu datang pada Allah. Allah itu tidak jauh kok. Allah itu tidak jauh. Allah itu ada di dalam badai ini. Allah ada juga di padang gurun ini. Allah itu ada di dekatku. Jadi udah datang aja. Pada saat kita datang kepada Allah yang ada di dalam badai ini juga, Dia akan memberi kita kelegaan. Karena apa? Karena Dia memagari kehidupan kita. Sehingga masalah yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Kuknya iblis berat. Kuknya iblis berat. Iblis pakai untuk menekan kita. Tapi Tuhan hanya mengizinkan kuk yang ringan. Itu pakar pemeliharaan Tuhan. Jadi terima penderitaan apapun yang memang kita harus hadapi di dalam kehidupan ini. Tapi jalani dengan kesatuan dengan Allah yang mengundang kita untuk datang makin dekat pada Dia. Penderitaan memang harus kita hadapi, tapi hanya penderitaan yang memang diizinkan oleh Allah. Bukan penderitaan yang dicari-cari. Kalau yang dicari-cari malah harus kita hindari. Tapi yang harus kita hadapi, kita hadapi. Dan selama kita hadapi dengan kesatuan bersama dengan Dia, ini akan menuntun kita, mendidik kita menjadi seperti apa yang Dia kehendaki dan kembali pada rencana asalnya Dia. Sadari bahwa semua yang berharga itu nilainya memang mahal. Jadi kalau hari ini kita mau berjuang untuk mendapatkan kesatuan dengan Allah, maka kita juga harus menghadapi apa yang memang harus kita hadapi hari ini. Refleksi terakhirnya adalah mana yang menjadi fokusku saat ini. Penderitaan atau berkat-berkat keselamatan. Kalau fokusku pada penderitaan, maka aku akan menghadapi kehidupan ini dengan berat luar biasa. Beberesan rumah aja rasanya berat banget. Beberesan rumah aja kayaknya udah tidak ada waktu untuk berdoa. Itu karena fokusku pada penderitaan dan relasiku sedang menjauh dengan Tuhan. Tapi kalau kita fokus pada berkat-berkat keselamatan, maka apapun yang hari ini kita hadapi tidak akan terasa berat. Dan malah akan membuat relasi kita makin dekat sama Tuhan. Semoga menjadi berkat.